Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Ririn Afrida. Nanti saya bersama teman saya Maulidah Khairia, kami akan membagi tugas tentang membahas permasalahan tentang penyedia berkualitas, yaitu mata kuliah konseling rehabilitasi oleh dosen pengampu Pak Rizky Andana Pohan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang penyedia berkualitas. Penyedia berkualitas itu yaitu menurut Asosiasi Profesi ARCA, NRCA, serta ARC bahwasanya penyedia layanan konseling rehabilitasi yang berkualitas adalah para profesional, di mana yaitu layanan konseling karir, penilaian, dan konsultasi. Yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama itu konsultasi kejuruan dan layanan pemberi kerja, di mana layanan berkonsultasi itu tersedia dari konselor rehabilitasi untuk memberi kerja atau serta metode taktik yang dikasih oleh penyedia berkualitas. Terus pengembangan pekerjaan dan layanan penempatan, di mana pengembangan pemberi kerja dan penempatan kerja, pengembangan keterampilan mencari pekerjaan. Konseling karir itu dan teknik penilaian, teknik tes, dan evaluasi yang tersedia. Untuk penilaian kebutuhan klien seperti komputer, alat konseling berbasis dalam konseling rehabilitasi. Terus teori, teknik, dan aplikasi konseling, yaitu konseling kesehatan, di mana kesehatan mental dan disabilitas, penilaian tentang rehabilitasi untuk individu. Terus konseling kelompok dan keluarga, di mana konseling itu ada termasuk dari konseling kelompok itu tekniknya yang harus dilakukan, konseling keluarga yang harus di perencanaan, terus konseling individu serta teori teknik yang dilakukan. Baiklah, terus sini saya akan melanjutkan tentang isu psikososial dan budaya dalam konseling, yaitu dampak psikososial dan budaya disabilitas pada keluarga serta dampaknya. Terus fondasi etika dan masalah profesional, di mana proyek penilaian, evaluasi program, dan penilaian kebutuhan. Lanjutan yaitu layanan dan sumber daya rehabilitasi, di mana layanan ketenaga kerjaan yang didukung transisi sekolah ke kerja itu untuk siswa penyandang disabilitas, layanan yang tersedia untuk berbagai populasi rehabilitasi. Terus manajemen dan beban, di mana isu-isu dalam proses alat manajemen kasus itu seperti perekaman dan dokumentasi yang terkait. Yang kelima yaitu sistem perawatan kesehatan dan disabilitas, di mana pemberian perawatan serta kesehatan strategi apa yang digunakan, serta implikasi medis, fungsional, dan lingkungan dari disabilitas. Lanjutan saya akan di sini membahas atau ingin terkait dari spesialisasi dan penyedia yang terkait, yaitu saat ini mayoritas rehabilitasi berpraktek di sektor rehabilitasi pabrik itu swasta dan lain-lain. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini konselor rehabilitasi telah mulai berkarir di pusat kehidupan mandiri seperti program bantuan, seperti karyawan, klinik, dan berbagai lainnya. Baiklah, saya Maulidah Khairia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ririn Afrida. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan perlayanan dan pengembangan profesional. Pada tahun 1940-an, 3 universitas yaitu New York, Ohio State, dan Wayne State mengembangkan program pelatihan pasca sarjana dalam konseling rehabilitas dengan berlalunya amandemen VR dan dukungan hibah federal diberikan untuk pertama kali kepada universitas perguruan tinggi untuk mengembangkan program pelatihan prajabatan lulusan untuk mempersiapkan konselor rehabilitas di perusahaan pekerjaan di sektor rehabilitas nirbala dan pabrik swasta. Dukungan pelatihan federal ini yang berlanjut hingga hari ini mempercepat desain dan pengembangan pelatihan pasca sarjana dalam konseling rehabilitas dan dapat dilihat sebagai awal dari proses profesional untuk disiplin formal rehabilitas.
Setelah pendidikan prajabatan tingkat pascasarjana, konselor rehabilitas yang berpraktik perlu melanjutkan pengembangan profesional mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan pemberian layanan konseling rehabilitas kepada penyandang disabilitas. Misalnya CRC harus untuk memperoleh minimal 100 jam pendidikan berkelanjutan yang relevan, di mana minimal 10 jam diperlukan dalam etika selama periode bersertifikat 5 tahun. Dengan laju perubahan yang cepat di lapangan dan penyebaran pengetahuan baru yang terus-menerus dan keterampilan yang diperluas terkait dengan praktik konseling rehabilitas, perlu menyadari peluang pendidikan berkelanjutan yang tersedia bagi mereka. Selanjutnya yaitu regulasi praktek. Regulasi praktek melalui sertifikat dan lisensi profesional merupakan karakteristik yang sangat penting dari profesi. Konseling rehabilitas telah diakui secara luas sebagai spesialisasi konseling terkemuka dalam pengembangan dan perintisan mekanisme akreditasi melalui sertifikat nasional dan akreditasi program pendidikan yang berfungsi sebagai landasan yang sistem profesional konseling umum. Di bidang konseling rehabilitas, kredensial itu adalah merupakan CRC yang paling tertua dan paling stabil. Proses sertifikasi dalam proses profesi konseling rehabilitas. Tujuan sertifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa para profesional yang terlibat dalam konseling rehabilitas memiliki karakter moral yang baik dan setidaknya memiliki tingkat pengetahuan minimum yang dapat diterima sebagaimana ditentukan oleh CRCC tentang praktek profesi mereka. Keberadaan standar tersebut dianggap untuk menjadi kepentingan terbaik konsumen layanan konseling rehabilitas dan masyarakat umum. Dari perspektif sejarah, kredensial CRC program adalah hasil dari keprihatinan profesional ARSA dan NRCA. Sejak awal kredensial dan perkembangan selanjutnya CRCC pada tahun 1973, sudah ada lebih dari 30.000 orang profesional yang telah berpartisipasi dalam proses sertifikasi, dan saat ini ada 15.000 CRC yang berlatih di Amerika Serikat dan beberapa negara asing. Kemudian dalam hal regulasi praktik, kredensial yang paling kuat itu adalah lisensi. Berbeda dengan sertifikat nasional sukarela, lisensi mengatur praktik profesi melalui undang-undang negara bagian tertentu. Dan pada mulai dari tahun 1976, dengan pengesahan RUU, lisensi konselor pertama kali itu ada di Virginia. Di sana telah menjadi perjuangan panjang oleh para pendukung gerakan lisensi konselor untuk melindungi hak milik dan mengatur praktek konseling. Selama 25 tahun berakhir, ada 40 negara bagian telah memberlakukan undang-undang lisensi konselor. Dan tren itu, judul yang paling umum digunakan dalam tagihan lisensi konselor adalah dari konselor profesional berlisensi. Dan undang-undang lisensi konselor dimaksudkan untuk mengatur penggunaan istilah di mana undang-undang secara resmi mengacu pada konselor profesional sebagai serta untuk melindungi praktek konseling profesional. Selanjutnya yaitu asosiasi profesional. Asosiasi profesional itu menyediakan forum untuk pertukaran informasi dan ide-ide di kalangan profesional, mencerminkan dasar filosofis suatu profesi dan sebagai entitas politik peduli dengan organisasi profesi dan hubungan dengan kelompok eksternal. Dalam konseling rehabilitas, asosiasi profesional juga menyediakan rumah organisasi untuk individu dengan identitas, minat, dan latar belakang profesional yang serupa yang berkomitmen untuk pengembangan lebih lanjut dan penyempurnaan profesi. Selain itu, mereka juga mengembangkan komite bersama yang akan bertemu di bawah naungan aliansi di bidang lisensi standar praktik dan pengembangan profesional, misalnya pengembangan profesional aliansi tahunan simposium. Aliansi tampaknya telah menjadi langkah maju yang besar bagi profesi dalam mengembangkan upaya advokasi profesional yang komprehensif dan terkoordinasi di tingkat nasional, dan dalam memberikan mekanisme di
mana semua konselor rehabilitas di negara ini dapat bersatu saat kami menjalankan perjalanan dari profesionalisasi. Demikianlah penjelasan dari kelompok makalah kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.